Amanat Rektor Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahil akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin, khairil anam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati ala dawam alladzina al-kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Joni Irawan SHMH, Wakil Alumni Universitas Islam Indonesia. Pak Joni, kalau saya memanggil di ruang tertutup biasanya Bang Joni, karena keakraban UI dengan para alumninya. Bang Joni ini adalah Ketua DPW Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Wilayah Riau. Dan beliau sampai awal bulan ini juga menjadi asisten bidang administrasi umum Kesekretariatan Daerah Provinsi Riau. Yang saya hormati juga para kolega, wakil rektor, dekan, ketua program studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia, ibu, bapak, orang tua wali, wisudawan, wisudawati yang hari ini bergabung bersama kami merayakan hari yang bahagia ini, para wisudawan dan wisudawati, dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tadi Bang Joni memberikan pantun, tak elok kalau tidak saya balas. Saya ingin membuka dengan sebuah pantun, menikmati kopi klotok bersama kawan, ditemani pisang goreng dan juga mendoan. Selamat untuk semua wisudawan atas segala prestasi dan capaian. Tepuk tangannya kurang keras, satu pantun lagi. Keangkringan di depan rumah, makan gorengan sampai 8. Masa depan insya Allah terbentang cerah, semoga Allah selalu mudahkan. Hadirin yang mulia, hanya kepada Allah yang maha pemberi keamanan, setinggi syukur kita panjatkan, setulus pengabdian kita tunaikan. Terlalu banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan, sehingga kita tak mungkin membilangkan. Kita semua berkumpul di sini juga karena yang maha melapangkan berkenan. Kepada Rasulullah Muhammad sholawat dan salam kita sanjungkan. Melaluinya risalah untuk kebaikan manusia diberikan, kepadanya kita semua bercermin tanpa sungkan. Ikhtiar terbaik untuk ittiba kita lakukan, syafaatnya kita nantikan di hari kemudian. Hadirin yang mulia, di hari yang cerah ini kita semua menjadi saksi atas pencapaian akademik orang-orang terkasih. Sebanyak 820 lulusan dari beberapa jenjang mengikuti wisuda. 17 ahli madya, 705 sarjana, 95 magister, dan 3 doktor. Tapi kita bagi 2 hari. Hari ini separuh, 410, besok pagi separuh. Hari ini 4 fakultas, besok pagi 4 fakultas, karena kita berharap semua wisudawan dan juga orang tua wali bisa berada di dalam ruangan. Dan sampai hari ini, Universitas Islam Indonesia yang kita cintai telah menghasilkan lebih dari 120
20.000 lulusan yang sudah menebar manfaat dengan berbagai peran baik di dalam negeri maupun mancanegara. Ini adalah bagian dari sumbangsih UII untuk kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Sekali lagi, atas nama keluarga besar Universitas Islam Indonesia, saya menyampaikan selamat untuk semua wisudawan dan keluarganya. Menuntaskan sebuah misi tidaklah terjadi begitu saja. Ada ikhtiar terbaik yang didedikasikan di sana. Tak semuanya berjalan dengan lancar, kadang ada aral yang melintang. Tetapi alhamdulillah, dengan semangat pantang menyerah yang dilengkapi dengan dukungan dan kiriman doa tak lelah, semuanya berakhir dengan indah. Di momen ini, karenanya jangan lupa mengucapkan syukur kepada Zat yang Maha Pemurah. Insya Allah, syukur akan menjadikan nikmat berlipat dan bertambah. Sebaliknya, kufur nikmat akan menjadikan kita menjadi manusia rendah. Setelah wisuda, petualangan baru menunggu saudara. Inilah saatnya saudara meneguhkan kiprah di tengah masyarakat, mengamalkan ilmu yang sudah didapat untuk memastikan manfaat yang lebat. Para wisudawan yang berbahagia, selalu asah dan tambah kecakapan saudara. Apa yang saudara kuasai sampai hari ini, insya Allah akan menjadi modal awal untuk berkontribusi dengan beragam peran. Tetapi ingat, lingkungan berubah, tuntutan bertambah. Untuk menjamin relevansi keberadaan saudara dan untuk memastikan kontribusi terbaik, pilihannya tidak banyak. Salah satunya adalah dengan terus belajar dari beragam sumber dengan berbagai cara. Sangat mungkin suatu saat nanti di masa depan yang tidak terlalu jauh, kecakapan yang kita punya akan tidak relevan lagi. Meski demikian, saudara, jangan sampai menganggap masa depan itu mengerikan. Selama kita menjadi pembelajar sejati, kita harus menjemput masa depan dengan sukacita dan penuh keyakinan. Saudara adalah calon pemimpin masa depan. Para wisudawan yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini izinkan saya menitipkan beberapa pesan. Yang pertama, banyak dari kita merasa cukup dengan yang sudah kita ketahui. Karenanya, mereka lupa untuk terus belajar. Saya khawatir mereka itu juga termasuk kita yang lupa untuk terus belajar. Adam Grant dalam bukunya Think Again memberikan beberapa resep untuk tidak terjerat pada jebakan ini, dan berikut beberapa di antaranya. Saya ambil hanya beberapa saja. Yang pertama, kita harus berani berpikir ulang, rethinking, dan melupakan pelajaran lama yang sudah tidak relevan, unlearning. Berpikir ulang dapat dilakukan dengan mengubah perspektif kita, mempertimbangkan informasi baru, dan bersedia mengambil kesimpulan, solusi, atau sudut pandang yang berbeda. Seringkali apa yang sudah kita pelajari di masa lampau juga harus kita lupakan. Perspektif lama sangat mungkin tidak relevan lagi. Kita juga bisa menemukan kelemahan pelajaran yang kita dapatkan karena sumber yang tidak dipercaya, karena kita harus lupakan, menemukan bukti baru yang mengubah perspektif, dan ada masalah ketika dijalankan sehingga kita harus melupakan yang sudah kita pelajari. Atau bahkan karena refleksi mendalam kita sendiri. Ini mirip dengan kita hanya meninggalkan sebuah amalan karena ternyata basis hadisnya palsu. Sehingga kita harus melupakan yang pernah kita pelajari yang sudah tidak relevan. Menyiapkan diri menerima hal baru ibarat mengosongkan sebagian isi cangkir teh kita.
Supaya apa? Supaya cangkir kita bisa menerima teh hangat yang dituangkan. Selama kita sudah merasa penuh, maka teh yang lebih hangat tidak mungkin masuk ke cangkir kita. Kedua, berpikir ulang terus-menerus adalah budaya saintis, ilmuwan, orang yang berilmu. Kita harus selalu berpikir seperti saintis, bahkan meski peran kita ke depan bukan seorang saintis. Seorang saintis mempunyai pertanyaan, mempertimbangkan bukti, tidak terjebak asumsi, dan mengujinya dengan seksama. Seorang saintis cenderung selalu skeptis, tidak mudah percaya dengan banyak hal yang tanpa didasari argumen kuat dan bukti pendukung. Mengapa hoax mudah menyebar misalnya? Salah satunya adalah banyak dari kita pengguna media sosial tidak berpikir seperti saintis, bahkan di kalangan saintis sendiri. Kesadaran ini penting, mengapa? Karena seorang profesor pun bisa jadi lupa bahwa dia seorang saintis. Grant dalam bukunya memberikan pembeda ekstrim antara saintis, penceramah, jaksa, dan politisi. Mohon tidak tersinggung dulu. Seorang penceramah selalu mencoba meyakinkan orang lain bahwa mereka benar. Seorang jaksa senantiasa berusaha membuktikan bahwa orang lain salah. Seorang politisi terus berjuang memenangkan hati konstituennya. Seorang saintis mendasarkan keyakinannya pada argumen yang disertai bukti dan selalu terbuka dengan teori baru. Tentu kita bisa diskusikan ini karena saat ini bisa jadi semuanya saling beririsan. Kemudian yang ketiga, kita juga dituntut dapat membedakan antara budaya kinerja, culture of performance, dan budaya pembelajaran, culture of learning. Yang pertama, budaya kinerja mengedepankan hasil, prestasi, atribusi, pengakuan. Budaya ini jika disalahpahami dapat melemahkan pembelajaran dan perbaikan. Bahkan bisa menyembunyikan kesalahan dan memberi ruang toleransi untuk tindakan-tindakan yang tidak etis. Karena hasil menjadi tujuan tanpa memikirkan proses. Sebagai ilustrasi, ketika menjadi juara kelas adalah tujuan dan segala-galanya, dan bukan dianggap sebagai dampak karena menyelesaikan pekerjaan rumah dan ujian dengan baik, maka tidak jarang banyak godaan di sana, dan apa akibatnya? Seringkali menghalalkan semua cara untuk berbuat curang dan bahkan menghinakan orang lain. Di sisi yang lain, budaya pembelajaran kita bisa saling tidak sepakat dan tetap merasa aman. Kalaupun ada konflik, kita harus melihatnya tidak melihatnya sebagai konflik hubungan atau relationship konflik, tetapi kita melihatnya sebagai konflik tugas, bukan konflik hubungan, tapi konflik tugas atau task konflik. Konflik hubungan ini melibatkan orang, siapa yang benar, siapa yang kompeten, siapa yang bermoral, siapa yang peduli, dan sebagainya. Konflik ini biasanya menghambat kemajuan, karena di sana ada rasa tidak senang atau dalam bahasa saudara baperan. Nah, konflik tugas berbeda. Konflik tugas adalah tentang masalah, tentang tantangan, tentang situasi. Konflik ini justru memantik pelajaran baru dan tilikan-tilikan baru, mendorong pemecahan masalah dan juga menumbuhkan inovasi. Jadi ketika melihat konflik, jangan selalu melihat sebagai konflik hubungan. Banyak yang terjadi di sekitar kita
di organisasi, di masyarakat adalah konflik tugas. Yang kita tolak bukan orangnya, tetapi pendapatnya. Yang kita tidak sepakat bukan kehadirannya, tapi ide-idenya yang perlu diuji. Nah, dengan demikian, maka kita akan terus selalu belajar dan itu yang dibutuhkan oleh masa depan. Hadirin yang mulia, wisudawan yang berbahagia, untuk menjaga adaptabilitas saudara dalam menghadapi masa depan, kita sudah seharusnya bersyukur jika kita saat ini atau suatu saat nanti mengetahui bahwa ada yang tidak kita ketahui. Karena dengan mengetahui apa yang tidak kita ketahui, maka kita punya alasan yang kuat, motivasi yang hebat untuk terus belajar. Dan tidak ada garis finish dalam kamus pembelajar sejati. Wisudawan yang berbahagia, menempuh studi bukanlah perjalanan suci seorang petapa. Dalam kesuksesan saudara, ketika menjalani studi, terkandung kontribusi banyak orang, baik yang saudara lihat langsung maupun yang secara senyap dilakukan tanpa saudara ketahui. Saudara mungkin melihat dosen pembimbing dalam diskusi atau sahabat yang menemani dalam mengaji. Tapi jangan lupa, nun jauh di sana, di luar radar, orang tua tak hentinya mengirimkan doa terbaik kepada saudara. Tidak jarang mereka bangun tengah malam dengan niatan yang mulia dan harapan yang tinggi agar saudara menjadi pribadi yang cakap dan berwatak. Seringkali untuk memenuhi kebutuhan saudara, orang tua membanteng tulang, memeras keringat dalam kadar yang mungkin di luar bayangan saudara. Orang tua menjalaninya dalam diam, supaya saudara tidak terlarut dalam suasana hati yang dapat mengganggu studi saudara. Banyak rahasia yang disimpan oleh orang tua saudara terkait dengan ikhtiar dan harapan tak terbatas terhadap studi saudara. Bisa jadi di sana ada air mata yang terbendung agar saudara tidak ikut murung. Ada tangis yang tertahan karena orang tua ingin saudara tetap bertahan. Atau suara yang dibuat ceria di seberang sana supaya saudara hatinya tidak merana. Karenanya jangan lupa mengucapkan ungkapan terima kasih kepada orang tua saudara. Rangkul dan cium mereka jika mereka bersama saudara di sini. Kirimi pesan bahagia jika mereka karena suatu hal tidak bisa bergabung di kampus ini. Kirimi mereka doa terbaik setiap hari tak lelah jika mereka sudah disayang Allah di alam kubur. Jadilah saudara bagian amal jariah bagi orang tua saudara. Saudara adalah kebanggaan mereka, kesuksesan dan kebahagiaan saudara merupakan harapan mereka. Mereka tidak mengharapkan balasan, kasih sayang orang tua kepada anaknya tidak berbatas waktu sepanjang masa. Balasan apapun terhadap mereka tidak akan sanggup menggantikan pengorbanan orang tua kepada saudara. Karenanya, selalu lengkapi dengan kiriman doa tanpa henti dan istiqomah menjadi orang baik. Janganlah saudara menjaga hangat mimpi saudara. Gapai masa depan yang sudah saudara desain di kampus ini, buatlah anak tangga untuk mencapainya, ikuti dengan ikhtiar terbaik secara istiqomah, dengan dorongan penuh restu orang tua, dan harapan mendapatkan ridho dari Sang Pencipta. Para wisudawan yang berbahagia, meski selama saudara menimba ilmu di kampus ini, kami berusaha memberikan yang terbaik. Namun kami sangat yakin ada salah dan alpa. Karenanya izinkan kami juga memohon maaf jika kesalahan dan kealpaan itu ada. Insya Allah kami akan menjadikannya untuk cermin perbaikan ke depan. Di daerah tempat saudara nanti berkarya, silahkan
jalin hubungan dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia IKUII setempat. Hari ini kita berbahagia, terhormat karena Ketua DPW IKUII Riau bersama kita. Dan di seluruh Indonesia sekarang sudah ada Dewan Pimpinan Wilayah IKUII, sudah ada di 30 provinsi, dan hari ini ada peresmian DPW atau IKUII wilayah Australia. Besok pagi insya Allah. Kita tepuk tangan. Mengapa harus bergabung? Dengan bergabung insya Allah saudara akan terus terhubung dengan sumber energi positif untuk mengembangkan jejaring, mendiskusikan kontribusi kolektif tidak hanya untuk UII, tetapi lebih penting untuk berandil menyelesaikan beragam masalah real di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, selamat berbahagia, rayakan kebahagiaan ini dengan keluarga tercinta. Doa kami para dosen dan tenaga kependidikan di UI insya Allah selalu menyertai perjalanan hidup saudara. Tadi dibuka dengan pantun, saya izin menutup juga dengan pantun. Cuma ini ada ujian kuis trivial. Selama ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun tinggal di Jogja, apakah sudah hafal semboyan semua kota dan kabupaten di Jogja? Nah, kalau belum hafal, dengarkan baik-baik dan jangan lupa bilang cakep. Sleman Sembada, Kulon Progo Binangun, Bantul Projo Taman Sari. Cakep. Nah. Jogja Berhati Nyaman, Gunung Kidul Handayani. Selamat berkiprah membangun negeri, insya Allah doa kami selalu menyertai. Terakhir, tetaplah menjadi orang baik, yang keberadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kebaikannya diteladani, dan kelak kematiannya ditangisi. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita untuk memudahkan dalam menjalani setiap peran yang kita mainkan. Pantun penutup, segenggam berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.